lahir di sini. Kami hidup aman di sini. Kalau masalah kehidupan di Danau cukup tentram. Kalau bicara keindahan, sangat indah kalau menurut kami, dengan lautnya. Tidak hanya indah, laut adalah sumber pangan terbesar bagi manusia. Berkah laut selama ini terus diambil dan dikuras seakan tiada habis. Namun dengan jumlah penduduk dunia lebih dari 7 miliar, siapa yang bisa menjamin seluruh ikan di lautan akan terus dapat memenuhi kebutuhan manusia, makhluk yang berada di posisi puncak rantai makanan ini? Ketika ikan sudah sedikit dan sulit ditangkap, sementara kebutuhan semakin meningkat, budidaya ikan laut menjadi alternatif pendapatan untuk nelayan. Ikan-ikan yang dipelihara di Danau ini bermacam-macam jenis, tapi yang sangat mahal itu adalah Napoleon, kerapu Napoleon. Istilah sekarang itu diekspor ya. Jadi ikan-ikan kita dibeli oleh Hong Kong. Hong Kong terkenal dengan kebutuhan dan selera tinggi mereka terhadap seafood. Ikan Napoleon atau Hamhead Racy hanya satu dari sekian jenis ikan karang yang jadi menu favorit di restoran ataupun pesta-pesta mewah. Laut di kawasan Tiongkok sudah tidak lagi bisa memenuhi permintaan ini. Inilah yang membuat pedagang ikan negara tersebut mengembara jauh hingga ke perairan Asia Tenggara. Mereka mencari ikan-ikan karang yang di negaranya sendiri sudah habis, bagaimanapun caranya, berapapun harganya. Wilayah Kabupaten Natuna terdiri dari 272 pulau dengan mayoritas penduduk hidup dari perikanan dan perkebunan. Hasil kebun dulu menjadi andalan warga Natuna ketika cuaca di laut tidak memungkinkan untuk mereka mencari ikan. Kalau Pulau Tiga ini ke laut lah. Kalau ke Lapa ini cuma saya lah yang rutin lah ke Lapa. Iya, saya jual kopra, minyak enggak bikin. Cuma kalau tahun 2008 itu saya bikin minyak tuh, jual ke Danau kan. Kadang-kadang laku, kadang-kadang tidak kan. Nah, itu. Jadi saya beralih di kopra juga. Nah, kerja kopra lumayan nih. Sampai sekarang hampir 20 tahun saya kerja. Namun sejak prospek budidaya ikan karang begitu besar, banyak dari warga yang mulai meninggalkan kebun dan menggunakan hasil penjualan cengkih dan kopra sebagai modal usaha budidaya kerapu dan Napoleon. Dulu begitu saya pulang dari Batam, itu saya nengok prospeknya ikan di sini sangat bagus.
Kita beli bibit 250.000, anggaplah gitu kan. Begitu 1 kilo 1 juta 4 tahun. Makanya kadang 50% keuntungan kita, kadang 200% kalau lagi mujur sampai 200%. Siapa yang nggak tergiur dengan begitu? Kalau masyarakat dulu kan Napoleon itu kan orang bilang sini kan kait, Bu ya. Tapi orang itu kan enggak, ikan itu kalau dikonsumsi itu agak nggak enak. Orang kalau dapat itu udah dihiraukan lagi lah, ikannya udah ada harganya. Nah, setelah mulai ikan mulai ada harga, baru banyak orang bikin keramba. Setelah laku pun enggak ada yang makan, udah ada yang berani makan, kan mahal kan. Napoleon itu masih lancar. Berapapun orang ngopi, banyaknya di kedai kopi itu, warung kopi, 1 orang aja jadi bandarnya, yang juru bayarnya, sanggup. Begitu tetap ini ditahan, jangankan untuk orang ramai yang ngopi di warung kopi, kita sendiri masih mikir, ini ngopi di warung kopi, besok bisa nggak beli beras? Mikirnya 1000 kali. Potensi budidaya ikan yang memberi harapan itu mulai terancam dengan peraturan yang tiba-tiba ditetapkan oleh negara. Persoalan ini berawal ketika ikan Napoleon masuk ke dalam Appendix 2 CITES, sebuah perjanjian antar bangsa dalam mengatur perdagangan flora dan fauna. Nah, itu dia. Kita di sini nelayan hanya dapat informasi hanya Permen 37 tahun 2013. Isinya nggak nyampe ke kita. Ada lagi pelarangan kapal berbendera asing dilarang masuk untuk mengambil hasil tangkap. Bukan hanya Napoleon, tapi keseluruhan. Sejak diterbitkannya surat edaran tentang larangan masuk kapal pengangkut ikan di wilayah perairan Nusantara, otomatis kegiatan jual beli ikan hidup di Indonesia pun terhenti. Di Natuna saja terdapat stok ikan hidup sebanyak 300.000 ekor yang saat ini tertampung di keramba-keramba milik nelayan dan agen penyalur. Penampung pertama sekali itu adalah Pak Nato, dan beliau juga membudayakan. Beliau yang menangkap ini, kemudian beliau carikan pasarnya. Kemudian berkembang waktu, Pak Nato sendiri menjadi penampung yang cukup besar. Harusnya dari orang yang membuat, ya otoritas yang bikin ini ya teliti daerah-daerah kayak Natuna, kayak Anambas gitu. Kemudian dari tahun 80 sampai 2016 ini kan sudah ada 30 lebih tahun. Harusnya dari kementerian atau dari pemerintah yang terkait sudah meminta ke CITES ini bahwa Indonesia ini ikan Napoleon ini banyak dan tidak langka. Laut itu bisa mensejahterakan orang. Misalnya contoh, Napoleon adalah jenis ikan langka di dunia, tapi itu ikan yang melimpah ruah di Natuna. Ya, untuk Napoleon mungkin di tempat lain dilarang, tapi di Natuna diatur. Karena ini tidak mungkin tidak kita manfaatkan anugerah Tuhan ini untuk kehidupan masyarakat. Masa rezeki dari Tuhan yang diberikan kepada orang Natuna hanya karena di tempat lain langka, orang Natuna harus ikut tidak menikmati anugerah Tuhan ini. Itu tidak adil.
Saya merasa memang di satu sisi para nelayan sudah membiasakan dan terbiasa dengan pemeliharaan ikan hidup, karena itu nilai jualnya cukup menjanjikan dan penampungannya berapa ton saja bisa dijual. Nah, kemudian untuk ekspor ikan hidup ini sedikit tertunda dengan adanya yang dikeluarkan oleh peraturan dari pusat bahwa harus ada bagaimana ikan ini dapat diekspor dengan mungkin dengan sistem yang berbeda, harus menggunakan eksportir Indonesia nasional mungkin. 2016 kita ekspor itu hampir 300 ton total. Pertama mulai kapan sih, Pak? Enggak, kita lapornya 2015 sampai 2016 ya. Kita mulai ekspor sendiri ya. Itu hampir 300 ton deh. Kita laporkan bukti setoran pajak kita semua kita laporkan ke Ibu Menteri pada tanggal 18 hari Jumat. Ibu kaget. Pajaknya itu ada pajaknya. Selama ini Ibu tidak tahu bahwa perusahaan kita ada setor pajak, nggak tahu. Tolah-toleh itu sama Ibu itu tolah-toleh sama sekjennya. Betul, ini ada setor pajak. Ini buktinya, Bu. Seharusnya masyarakatnya yang bergerak melalui bareng-bareng pengusaha bergerak menuju ke Ibu Susi. Ini baru kan nampak bahwa betul keluhan masyarakat. Yang nampak sekarang itu kan kelas pengusahanya yang berusaha sana. Jadi wajar Ibu Menteri ini nilai bahwa ini kepentingan pengusaha. Kalau saya lihat kalau saya sih sebenarnya tidak pernah terjun langsung sih Bu dengan waktu kapal Hongkong datang atau turun ke lokasi, memang tidak pernah karena itu kan sistemnya di laut dan tidak dempet di pelabuhan dermaga yang ada. Jadi sehingga kita checkpointnya tidak di dermaga, tapi itu kan persinggahannya di depan pelabuhan, nggak dempet. Ada persepsi yang sedikit salah saya lihat. Sebenarnya kapal ikan Hongkong itu sebenarnya masuk kategori kapal dagang loh. Kapal dagang transitmen biasa di Hongkong saja. Di Hongkong itu orang transitmen biasa. Karena ini memudahkan daerah-daerah yang tidak punya pelabuhan. Kalau kita menghilangkan transitmen dengan keadaan alam Indonesia yang banyak tidak bisa dibangun pelabuhan, apa semua orang harus menghabiskan bahan bakar, menghabiskan waktu untuk berkumpul pada satu pelabuhan? Saya belum pernah turun ke lapangan, belum pernah menyaksikan adanya bea cukai atau imigrasi atau petugas yang ada di dalam kapal untuk ikut bersama dalam artian memberikan fasilitas ataupun kemudahan untuk ekspor. Itu tidak pernah lihat. Itulah kalau dibilang menunggu masyarakat menyampaikan aspirasinya ke keluhannya, aspirasi ke pemerintahan atau ke legislatif. Rasanya nggak perlu sejauh itu. Kebijakan mereka itu kayaknya udah jelas. DPR-nya punya kerambah, pelihara Napoleon. Wakil bupatinya pelihara Napoleon. Udah tahu, ini bagan Pak Wakil. Ini bagan Pak Dewan, camp Pak Dewan. Ini anak buah Pak Dewan. Udah tahu. Sejak dimekarkan menjadi kabupaten, pendapatan daerah Natuna selama ini bergantung dari dana bagi hasil migas. Ketika harga minyak dunia terus merosot, dana bagi hasil migas itu pun tidak bisa lagi diharapkan. Di sisi lain, potensi kelautan dan perikanan yang begitu melimpah ternyata juga belum bisa memberi manfaat yang optimal. Jadi sebenarnya tata ruang alam kita itu sudah selesai dibuat oleh Tuhan. Tuhan beri kelebihan Natuna dengan Napoleon, beri kelebihan Indonesia Timur dengan tuna. Tinggal kita memanfaatkannya dengan baik. Tidak ada, alam itu tidak akan musnah kalau kita menggunakannya sesuai dengan kebutuhan manusia.
Begitu dia dieksploitasi melebihi kebutuhan kehidupan manusia, untuk industri yang besar-besar ini yang merusak. Dulu pernah Pak Sarip Wijaya, sekjennya KKP, datang ke sini. Beliau nanya, sejauh mana imbasnya? Itu saya jelaskan, sejauh ini. Sampai segitunya ya. Cuma waktu itu beliau bilang ke Pak Balok atau Balok Budianto itu atau Ibu siapa, kayaknya Permen 37 kita ini harus dirubah. Efek dari, ya pokoknya nggak ada pembeli ya. Kita dapat hasil ikan yang berlebihan, yang melimpah, tak ada yang beli, tak ada yang nampung, mau dikemanakan ikan itu. Apalagi dengan sekarang Bu, susah, ekonomi susah, barang makin mahal, pendapatan kita sedikit. Kerja buruh bangunan mau dikerjakan nggak ada, cengkeh nggak ada, ikan susah. Jadi mau kemana lagi? Selain kurangnya keahlian dan teknologi melaut, kebanyakan mereka sudah terlanjur menjadi nelayan keramba, yang kini tidak ada lagi pembeli karena peraturan dan larangan perdagangan. Bagi Natuna sekarang paceklik. Ikan susah dicari, yang ada nggak bisa dijual. Ini masalah besar. Sementara di satu sisi anak-anak kami kuliah butuh biaya, anak-anak kami sekolah juga butuh biaya, belum biaya rutin hari-hari. Tidak ada sumber lain. Perhatikanlah di sini. Sumber apa yang bisa kami gali di sini selain ikan? Ya, ikan puasa. Ini bisa dilihat nih Bu, ikannya puasa. Tandanya kalau kita duduk dia timbul semuanya nunggu makan. Ini udah nggak sanggup lagi nih. Ya kita lepas karena ya itu tadi, kita kasih makan ikan kita yang mati karena biayanya tinggi. Tidak kita kasih makan ikan, gimana ya? Tidak kita kasih makan ikan yang mati. Ada satu masa, daratan Natuna memiliki hutan lebat yang dipenuhi kayu-kayu besar dan berharga mahal. Hutan itu kini tinggal semak belukar yang sering terbakar ketika temperatur tinggi di musim kemarau. Saya terinspirasi dengan buku yang ditulis oleh Jared Diamond. Dia memiliki tulisan yang bagus di bukunya, judulnya Collapse. Dia meneliti berbagai kebudayaan masa lampau, apa yang menyebabkan mereka punah. Salah satu yang dia temukan adalah satu kebudayaan di Pulau Natal itu mereka membangun banyak patung-patung yang besar, bobotnya sampai 20 ton, tingginya sampai 20 meter. Tetapi pohon-pohon yang ada di sana musnah. Nah, saya melihat bahwa inilah yang juga akan terjadi di daerah-daerah kepulauan kita. Karena banyak terjadi pembalakan liar, ya. Penebangan pohon secara ilegal, kemudian pembakaran hutannya, hanya untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingan sekelompok orang yang sesaat saja. Akhirnya nanti tanah jadi tidak bisa sustain, dia tidak bisa menyerap air. Ketika tanah tidak bisa menyerap air, tidak ada tumbuhan yang bisa ditanam. Sehingga masyarakat yang berada di kepulauan ini akan kesulitan untuk mendapatkan sumber makanan sendiri. Mereka untuk membuat sampan ke laut juga tidak bisa, ya. Kebutuhan akan lahan dan ruang hidup semakin memperparah kondisi alam Natuna. Kayu-kayu besar telah ditebangi, bukan saja untuk memenuhi kebutuhan lokal, namun juga dibawa ke negeri-negeri jiran Malaysia dan Singapura. Dulu kan diperintah orang berangkat kerja, ya. 7 orang, 5 orang, gara-gara 8 orang. Tengok besar ya kan?
Selang besar kepayang, ramai juga ABK. Itu dulu bawa kayu balon. Kayunya dulu serangan batu sama gemeris, pusing. Di tahun 89-90 deh. Jauh sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat Natuna telah terbiasa berdagang dengan sesama puak Melayu yang kini jadi bagian dari negeri jiran Malaysia. Iya, nanti tiba nyampe sana kan tahu ke yang urusan kan. Kita ABK nggak tahu sampai sana. Soalnya tiba sana dicek kan, dicek immigration, namanya nyudup kadang-kadang, tapi memang tak pernah kan, tak pernah ada surat surat pas kan. Kita ke Indonesia ini memang ada, kalau di luar negeri tak ada. Cuma izin kita ABK cuma di pelabuhan. Oke, yang izin kalau kita mau belanja kan kita telepon, oke, dia bang ambil kita di kapal jalan. Kedekatan wilayah dan budaya serta kemudahan memperoleh kebutuhan sehari-hari menjadi alasan utama. Itu kalau kapal kami memang tak pernah kan, memang tak pernah bawa, cuma paling bawa oleh-oleh lah kan, beli beras, gula, 2-3 karung kan. Biasalah kita bawa oleh-oleh untuk anak-anak, istri kan. Ya kalau perhitungan biaya apanya, biaya sama harga lebih kurang kan. Perubahan zaman membuat aktivitas ini digolongkan sebagai pelanggaran alias perdagangan ilegal. Berhentinya pun tahun-tahun itu juga 90-91 loh. Itu karena pemerintah setempat nak kasih lagi kan, pemerintah ini Natuna sudah dilarang kan, tak boleh lagi kerja kalau kerja legal kan. Berarti sampai sekarang. Ini yang dilarang kerja apa? Mas, daerah kabupaten ini Natuna dilarang kerja kayu yang dilarang kerja, balau, belian, diam. Nah, kena kayu itu memang kayu melindungi air. Kalau kayu lain bisa, yang penting lokal. Menunggu kan, naruh sampai berminggu-minggu baru laku. Bukan dia akhir-akhir tak ada. Kadang-kadang tak ambil kan. Ya, dagang aja. Kalau tak ambil, bawa balik kita lagi, nanti nunggu orang pesan, antar lagi. Ini yang dipulang balik membalik. Besar gak sih Pak keuntungannya Pak kayunya Pak? Hah? Besar keuntungannya gak sih Pak? Tak ada, dikira-kira satu batang ini Pak. Ini ya, 8.000. Untungnya? Tak, harganya. Upah pikul 3.000. Upah pompong 3.000. Bersih satu batang ni saya kira 3.000 juga kan? Ya namanya cari rezeki di mana-mana aja kan. Tuhan menjatuhkan rezeki dari langit kan, kita nggak tahu di mana tempat kamu harus cari rezeki yang bagus gitu. Ada yang rezekinya di darat gitu, ada yang di laut. Tapi memang agak sakit, saya kira di laut ini memang agak sakit. Tapi dalam sakit boleh dikategorikan uangnya agak mudah juga. Kal Panda, Kal Seniap, si Rider dengan KRI Patimura sudah berada di posisi. Kami sudah mencocokkan waktu dan kami siap untuk menunggu perintah penenggelaman pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat. Mundur mulai. 3, 2, fire the hole.
sudah tenggelam. Jadi Natuna ini kan pulau terdepan, ya kan, yang paling depan sendiri. Jadi ini masuknya kapal-kapal luar melalui Natuna dulu. Apalagi di situ ada Laut Cina Selatan dan sebagainya. Banyak orang lalu lalang, kapal-kapal lalu lalang melalui Natuna ini, Laut Natuna ini. Nah, itu harus kita amankan. Pertama, banyak masalah kejahatan-kejahatan di laut yang sebelumnya di IMB sudah mendeklar bahwa ini adalah salah satu yang paling rawan perairan ini. Selat ini kan terusannya Selat Malaka itu masih, tapi Kepulauan Riau ini sudah kita tekan. Kita melaksanakan sosialisasi tadi itu, pressuring dan sosialisasi. Ini arahan Bapak Kasal dan Panglima Armada juga mengarahkan seperti itu untuk menekan tidak ada tindakan kejahatan di laut. Penjarahan laut oleh kapal-kapal asing memang terus diperangi. Tapi kehidupan nelayan di Natuna tidak bisa seketika membaik dibanding sebelumnya. Kapal-kapal yang beroperasi di laut-laut kita sampai dari Vietnam juga ada pencuri, dari Thailand, dari kita Tanjung Balai, boleh dikatakan kerja di wilayah kita kan izinnya nggak maksimal. Jadi peraturan daerah ngasih cuma 12 mil dari pantai kapal luar bisa beroperasi, sedangkan kita kerja sampai 30-40 mil. Di dalam 20 mil nggak ada ikan. Nah, di luar baru ada ikan sampai 30 mil, 25 mil. Kapal-kapal yang beroperasi karena dia orang pakai rawai kan, sekali jatuh kan mata pancing sampai 6.000. Satu hari bisa menjatuhkan satu kapal 24.000. 4 kali jatuh sampai malam kan, itu satu kapal. Kalau 4 kapal beroperasi di laut-laut kita sampai 5 kapal, 6 kapal, berapa puluh ribu. Mana kita tahan orang kita daerah kan, kalah saing. Kalau sih ngeliat laut itu boleh dikatakan gimana ya, uangnya nggak menentu. Kadang-kadang song bagus, kadang-kadang ya tekur, bermacam-macam risiko juga lah. Tapi ikan itu kan nggak sebanyak itu juga. Tiap hari kita bisa ngangkat ikan tuh sebanyak itu kan. Hari ini kita pergi dia ada, besok kita datang dia nggak ada. Nah, kan bisa-bisa gitu. Tapi ya kebanyakan untuk orang Natuna ini larinya memang ke laut, karena kita kan nggak ada pulau besar. Karena orang sini kan memang dari dulu nggak pandai istilahnya menjaring ikan yang main ribuan meter panjangnya jaring itu. Nah, jadi bukan ahlinya gitu, bukan tenaga skillnya. Jadi dia orang cuma coba-coba aja. Gampang kalau kayak saya ini paling jauhnya perjalanan saya 30 mil, berarti pulang balik 60 kan. Mutar-mutar lagi habislah 80 knot, itu kira-kira habis dana 400.000 lah. Sama es. Satu hari pergi malam, pagi-pagi balik petang. Kalau untuk berhari-hari ya main juta juga. 1 juta sama ransumnya, rokok segala macam. Esnya harus banyak, kalau nggak ikan buruk.
sumber daya manusia hari ini itu tetap sama dengan sumber daya manusia di zaman dahulu. Sementara sumber daya zaman dahulu itu dengan keadaan alam seperti ini, itu menjadikan orang sejahtera. Tapi begitu manusia bertambah, orang sudah membutuhkan persaingan yang lebih tinggi, sementara tingkat sumber daya manusianya tetap seperti dulu. Jadi secara dia akhirnya sepertinya semakin melemah, padahal dia tetap. Tapi persaingan hidup semakin tinggi. Jadi seolah-olah sumber daya manusia itu menurun. Nah, jadi kita harus meningkatkan sumber daya manusia, khususnya di bidang yang berhubungan dengan karakter alamnya ini. Boleh dikatakan bagus lah. Kalau bulan 3 ini udah cuaca udah agak mendukung gitu. Ini kan menghadap teduh kita nih sampai bulan 6 teduh. Nanti selatan lagi kencang lagi. Udah nggak bisa melaut lagi. Tapi para orang yang biasa nongkol, dia orang tetap gitu. Kalau orang pemancing ulur nggak mancing lagi itu. Ombak udah kuat kan. Kalau dulu kan cengkeh harganya agak bagus, cengkeh juga banyak daerah kita ini. Boleh dikatakan kehidupan orang dari hasil bumi juga, dari hasil cengkeh. Tapi dengan adanya Napoleon, nah ya kan lebih bagus lagi kan, nah, kan gitu. Itu kalau dulu sih saya kerja ikan hidup suka juga kan, karena kita jualnya harga tinggi kan. Tapi sekarang ikan hidup udah agak payah juga kan, lari lagi ke ikan mati. Ikan mati agak senang diurus, enggak kayak dulu lagi, karena ikan kan udah banyak berangkat kan, udah banyak keluar negeri. Jadi kalau wajar saja kalau habis, kalau agak berkurang sih wajar. Nah. Panen bilis tak perlu nunggu Hongkong. Jadi apa sekarang ini nelayan batu duyung ini, nelayan desa selading atau sepasir ini, kalau bilis jadi nggak irau Hongkong masuk, nggak jadi masalah, betul. Yang lain itu susah. Nah, mudah-mudahan aja bilis tahun ini panen raya, biarpun Hongkong tahun depan masuk nggak apa-apa. Nggak masalah. Mudah-mudahan lah bilis dia jadi. Ya. Mudah-mudahan tahun ini panen raya, soalnya memang udah 4 tahun nggak panen raya. Bisa, paling mau bisa. Mudah-mudahan di balik ini mungkin ada hikmahnya, ada hikmah lain, kita nggak tahu juga kan. Dengan aja tersendatnya Hongkong mungkin ada jalan keluar yang lebih bagus, itu kita nggak tahu juga. Itu kan kuasa Tuhan. Mana tahu nanti Ibu Susi yang mengeluarkan kapal angkat semua. Kamu ikan apa ya keluar negeri semua dibilang. Mencari titik temu di antara beraneka kepentingan. Inilah tantangan bagi semua pihak di Natuna ini. Pemerintah menyusun program dan peraturan, tidak lain untuk tujuan besar bagi negeri ini. Sementara, masyarakat berharap bisa hidup aman dan sejahtera dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di lingkungan mereka. Tuhan juga bilang, apabila kamu mensyukuri nikmat Tuhan, Tuhan akan tambah. Tapi kalau kamu kufur, azab Tuhan pedih. Jadi bisa saja selama ini mungkin kita sudah menikmati ikan hidup nih yang begitu lama, menikmati kemewahan ikan hidup ini sudah berpuluh-puluh tahun. Ya mungkin kita juga bisa koreksi diri, apa yang kita lakukan dengan hasil yang diberi oleh Tuhan ini, apakah
membuat kesejahteraan meningkat atau tidak, membuat kehidupan meningkat, ya kita harus koreksi diri. Mungkin cara kita menggunakan duit dari hasil itu harus kepada hal-hal yang jauh lebih baik. Dulunya udah lemah, lesu. Sekarang kalau nggak jadi lagi, batal, mungkin beban mentalnya lebih ambruk lagi dari yang pertama tadi. Iya. Harapan kita Napoleon yang sudah kita pelihara tetap penjualannya lancar, terus untuk pelarangan itu dibuatlah. Natuna kan luasnya lebih luas lautan daripada daratan, dibeli kekhususan supaya Napoleon ini bisa keluar, bisa dijual gitu. Bumi dan manusia memang tidak bisa dipisahkan. Sekedar mencukupi kebutuhan atau karena keserakahan, semua mesti kembali mengingat petuah lama. Ketika pohon terakhir telah ditebang, ikan terakhir telah dimakan, sungai terakhir telah teracuni, baru manusia sadar bahwa uang tidak bisa dimakan.